Akan tapi sebelum kita berbicara tentang kenikmatan yang ada di surga, saya ingin menceritakan tentang orang terakhir yang masuk surga, agar bisa terbayangkan bagaimana tentang para penghuni surga yang lebih darinya. Kita tahu bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang bertauhid meskipun dia bergelimang dengan dosa, namun dia tidak melakukan kekufuran dan tidak mati di atas kesyirikan, bagaimanapun dia diadab di neraka Jahannam, maka dia akan dikeluarkan dari neraka Jahannam kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka ini dikenal dalam hadis disebut dengan Jahannamiyun. Itu ahli Jahannam yang dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka Jahannam, mendapatkan syafaat, kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada orang yang paling terakhir masuk surga. Dan Rasulullah SAW diriwayatkan dari Nabi SAW banyak hadis tentang kenikmatan yang diraih oleh orang yang paling terakhir masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nar khurujan minha." Sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ini sudah diadab di neraka dari muwahhidin. Dan dia yang paling terakhir keluar, yang paling terakhir dicuci untuk masuk ke mana? Ke dalam surga. Jadi dia orang terakhir yang masuk surga. Yang surganya paling rendah sekali orang ini. Fayaqulu rajulun yukhraju minan nar habwan. Seorang yang dikeluarkan dari neraka Jahannam dalam keadaan merangkak. Fayaqulullahu lahu, maka Allah berkata, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah ke surga. Fayatiha, maka dia pun pergi ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Repot ini, surga sudah penuh, tidak ada tempat buat saya. Fayarji'u fayaqul, maka dia pulang, dia berkata, ya Rabb, wahai Rabb, wajadtuha mal'a, ya Allah, bagaimana masuk surga? Surga sudah penuh ya Allah. Fayaqulullahu azza wa jalla, idhab fadkhulul jannah, pergilah engkau dan masuklah surga. Fa inna laka mithlu dunya wa asyratu amsalha, bagi engkau seluruh kenikmatan dunia bahkan 10 kali lipat buat engkau. Fayaqul, maka dia berkata 10 kali lipat. Kita punya dunia saja luar biasa, betapa ya, antum punya dunia, coba antum punya dunia. Enggak usah punya dunia, punya Indonesia saja punya antum, luar biasa. Lombok saja punya antum, luar biasa. Bagaimana Indonesia, bagaimana dunia seluruhnya milik antum, antum bosnya. Bagaimana 10 kali lipat orang ini? Nah ini dia nggak pede, dia mengatakan, ataskharu bi ya Allah, engkau ngejek saya ya Allah. Wa antal malik, dan kau raja, engkau penguasa alam semesta, ngejek saya ya Allah. Subhanallah. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gigi beliau. Tatkala mengisahkan tentang orang ini yang mati, ya Allah, kamu ngejek saya, kamu kan Tuhan, masa ngejek saya ya Allah? Ininya begitu. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lebih lain, yang riwayat yang lebih panjang, Fa'idha ma jawazaha, kata Rasulullah SAW, tatkala orang ini sudah lewat dari neraka Jahannam, lolos, iltafata ilaiha, dia balik ke belakang dia neraka. Ya. Kata dia, tabarakalladzi najjani minki, segala puji bagi Allah, maha mulia Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, wahai neraka Jahannam. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah berikan saya nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada orang dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada. Saya yang paling enak sudah. Ini dia ucapkan isi hatinya. Ini penduduk surga yang paling rendah, yang bidadarinya paling bawah. Faturfa'u lahu syajarah, maka dinampakkan bagi dia sebuah pohon. Fayaqulu ya Rabbi, maka dia katakan, wahai Rabb, adinini min hadis syajarah fala astadhillu bi dhilliha. Ya Allah, dia lihat pohon, Allah sengaja tampakkan pohon. Kata dia, Allah, biarkan saya bernaung di bawah naungan pohon tersebut ya Allah. Wa ashrabu min ma'iha, dan biarkan saya minum dari air yang mengalir dari pohon tersebut.
Fa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berkata, ya ibna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, mungkin kalau saya kasih engkau, dekatkan engkau, membuat engkau bernaung di bawah pohon itu dan minum airnya, kamu akan minta yang lain. Kata dia, la ya Rabb, tidak. Cukup itu saja ya Allah. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghairaha. Dan dia berjanji kepada Allah, saya tidak akan minta yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rabbuhu azza wa jalla ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi uzur kepada hambanya. Allah tahu dia tidak bakalan sabar. Allah beri uzur kepada dia. Maka Allah pun mendekatkan orang ini kepada pohon tersebut. Maka dia pun bernaung di bawah rindangan pohon tersebut. Tentu bayangkan baru diadab di neraka jahanam. Bagaimana adab yang tadi kita ceritakan, pedisnya semuanya, parahnya itu. Dapat naungan di bawah pohon itu nikmat luar biasa. Kemudian dia minum air, subhanallah. Tadinya minum air panas, minum minyak mendidih, sekarang minum air dari pohon tersebut. Summa turfa'u lahu syajaratun hiya ahsana minal ula. Setelah dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut, kemudian dia minum dari air pohon tersebut, maka dinampakkan baginya pohon yang lain. Pohon yang lebih indah dari pohon yang pertama. Maka dia berkata, adinini min hadhihi li ashraba min ma'iha. Ya Allah, dekatkan aku pada pohon yang kedua ini, ya Allah. Biar saya bisa berbaring, bisa bernaung di bawah naungannya dan bisa minum dari air pohon tersebut. Dan saya tidak akan minta yang lain, ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Bukankah kau sudah janji tidak minta yang lain? Kata dia, Allah, la'alli in adnaituka minha tas'alani ghairaha. Kata Allah, mungkin kalau saya dekatkan engkau pada pohon kedua, nanti kau minta yang lain. Maka dia berjanji tidak akan minta yang lain. Akhirnya Allah pun mendekatkan dia kepada pohon berikutnya, semakin menuju surga, karena surga jauh. Jalan pohon pertama, nampak pohon kedua, pingin dekat lagi. Dia pun bernaung di bawah naungan pohon tersebut dan minum dari pohon tersebut. Kemudian dinampakkan pohon berikutnya yang lebih indah, pohon yang ketiga. Dia minta lagi. Dia bilang, saya tidak akan minta yang lain, ya Allah. Terus berjanji. Akhirnya dia sampai pada pohon di pintu surga. Dekat dengan apa? Surga. Tapi di luar surga. Fa idza adnahu minha sami'a aswata ahli jannah. Tatkala dia sampai pada pohon berikutnya, lagi berbaring di bawah naungan pohon tersebut, minum air, dengar suara penduduk surga. Waduh, betapa indahnya mereka dalam surga, bercengkerama dengan bidadari. Saya bagaimana? Dia di luar. Dia bilang, ya Rabb adkhilni, masukkan saya Allah dalam surga. Ya ibna Adam, Allah mengatakan, kau sudah saya berikan, sudah berjanji. Akhirnya Allah mengatakan, ayurdika an a'tiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha. Wahai anak Adam, maukah aku berikan kepada engkau dunia dan seluruhnya dan yang semisalnya? Kata dia, ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah kau ngejek sama saya sementara engkau Tuhan, ya Allah? Fadhahika Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud pun tertawa. Dan Ibnu Mas'ud berkata, ala tas'aluni mimma adhab. Ibnu Mas'ud berkata kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak bertanya kenapa saya tertawa? Faqalu mimma tadhab. Kenapa engkau tertawa, Ibnu Mas'ud? Qala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu pernah tertawa. Faqalu mimma tadhab ya Rasulullah. Tatkala Rasulullah sallallahu menyampaikan hadis ini, Rasulullah tertawa dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Faqala min dhahki rabbil alamin. Karena Allah tertawa dengan pernyataan apa? Hamba tadi. Atastahzi minni wa anta rabbul alamin. Perkataan apa? Kamu ngejek saya Allah padahal engkau Tuhan. Ini yang buat Allah tertawa. Dan kita tertawa dengan tawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah azani Allah iyakum, gambaran pertama tentang penduduk surga yang paling rendah. Luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain?